berdoa kepercayaannya adanya handphone, perjuangan untuk mengupayakan adanya kuota sehingga sinyalnya kuat, perjuangan untuk bangun pagi, perjuangan untuk minta izin orang tua dan sebagainya. Dan ini Bapak sangat mengapresiasi bahwasannya kalian sudah luar biasa hari ini menyempatkan diri untuk hadir. Itu PowerPoint tentang bagaimana video pembelajaran tentang COVID-19 atau virus corona. PowerPoint ini ditulis oleh sahabat saya, Bapak Cecep Gaos, dan saya sampaikan kembali dalam kaitannya pembelajaran hari ini. Bagaimana cara melindungi diri dan semua orang di sekitar kita agar tetap aman. Apa itu virus corona atau COVID-19? COVID-19 ini kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019. Virus corona adalah jenis virus menular yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui satu kontak langsung dalam jarak 2 meter. Ada juga yang bicara dalam jarak 1 meter katanya. Makanya kalau sekarang kalian datang ke Alfa, Indomaret gitu ya, di situ ada batas jarak terdekat yang harus diikuti ketika antrian itu hadir. Kemudian banyak juga yang sudah menggunakan perangkat plastik di depannya, sehingga ketika ada yang terinfeksi, bersin, dan sebagainya, itu bisa tidak langsung ke orang, tapi kena ke plastik. Yang kedua, kemudian bisa mengalir melalui tetesan pernapasan, bersin, batuk, berbicara, menyentuh permukaan yang terinfeksi virus. Ikuti 7 langkah sederhana untuk mencegah penyebaran virus dan melindungi kita, keluarga kita, dan siapapun di sekitar kita. Yang pertama, mudah-mudahan sudah terbiasa ya, cuci tangan setidaknya selama 20 detik dengan sabun dan air mengalir. Jadi, anakku sekalian, jika sabun dan air mengalir tidak tersedia, maka boleh menggunakan hand sanitizer berbahan alkohol minimal 40%. Jadi, hand sanitizer itu sebenarnya tidak terlalu dianjurkan manakala ada sabun atau air yang mengalir. Tapi kalau tidak ada, cukup dengan menggunakan hand sanitizer. Tentu bagaimana aturan mencuci tangan itu kalian sudah paham lebih dulu ya. Bagaimana kemudian sela-sela jarinya dibalik, ditelungkupkan, ibu jarinya diputar-putar dan sebagainya. Itu selama 20 detik. Kemudian langkah kedua, muka. Nah, hindari seminimal mungkin ketika sedang aktivitas di luar untuk menyentuh bagian muka, yaitu bagian mata, bagian hidung, bagian mulut, apalagi kalau dalam saat tangan kita dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Karena itu adalah titik masuk paling umum dari virus. Jadi biasanya suka nggak sengaja gitu ya, ngelap keringat gitu kan, atau menyentuh hidung, mata, telinga, dan sebagainya. Nah, ketika tangan kita kotor, kemudian di situ ada virus, itu bisa menyebabkan virus masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga, disinfektan. Bersihkan dan sterilkan permukaan benda yang sering digunakan menggunakan tisu basah atau disinfektan. Nah, kadang kita sudah keluar rumah, bawa handphone, bawa dompet. Nah, sebaiknya sebelum kita masuk ke rumah gitu ya, dompet dan handphone itu handphonenya dimatikan, cari disinfektan yang lembut gitu kan, semprotkan ke kain, kemudian dielap. Karena siapa tahu di tangan tidak ada virus, tapi di handphone itu ada virus. Dan disinfektan ini tidak tepat untuk disiramkan ke manusia. Kemudian langkah keempatnya, avoid kontak. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Nah, ini makanya WHO ya, ini mengeluarkan himbauan untuk social distancing. Walaupun kemudian himbauan itu direvisi karena seolah-olah menafikan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Maka sekarang istilahnya bukan social distancing, tapi physical distancing. Jaga jarak, jaga kontak fisik. Kemudian, langkah 5, perawatan diri. Nah, ini yang penting juga, jagalah sistem kekebalan tubuh kita. Dengan cara apa? Tidur yang cukup, anakku sekalian. Kemudian makan makanan yang bergizi. Alhamdulillah, anakku sekalian, di rumah kalian ya, ayah ibu menyediakan makanan-makanan yang bergizi. Kemudian olahraga, dan berupaya untuk mengurangi stres. Nah, kemudian yang keenam, travel. Untravel. Hindari perjalanan yang tidak penting ya. Jangan dijadikan liburan ini, belajar di rumah ini kesempatan untuk jalan-jalan ke puncak ya, untuk berwisata dan sebagainya. Tapi gunakan ini benar-benar untuk menghindari perjalanan yang tidak penting. Kemudian pertimbangkan cara alternatif lain untuk berkomunikasi selain dengan langsung, yaitu dengan video conference seperti saat ini dan alat komunikasi. Dan yang paling penting adalah kita harus stay at home, bekerja, belajar, beribadah dari rumah.
lakukan physical distancing. Bekerjalah dari rumah, belajarlah dari rumah, beribadah dari rumah. Itu penting untuk keselamatan diri dan semua orang. Jika keluar rumah, hindari keramaian dan kelompok orang. Nah, anakku sekalian, ini himbauan ya dari Bapak terutama untuk kalian. Dan alhamdulillah, SMA Negeri 1 Taman Sari sampai hari ini semuanya taat terhadap protokol kesehatan lancar. Dan kita juga berharap mudah-mudahan himbauan ini kalian tetap kerjakan, tetap gunakan, tetap lakukan di rumah untuk tidak kemana-mana. Walaupun 3 minggu, 1 bulan di rumah itu bosan. Tapi lebih baik bosan daripada kita terinfeksi virus corona. Oke, bagaimana kita tahu jika kita terinfeksi corona? Gejalanya bervariasi, mulai dari flu hingga pilek ringan, termasuk ada demam, batuk, sesak napas, kesulitan bernapas. Nah, kalau kalian menderita atau merasakan gejala-gejala seperti ini, ingat, jangan panik. Hubungi layanan kesehatan darurat COVID-19 di media-media sosial yang juga sudah ada. Atau ke hotline Kementerian Kesehatan di 119 ekstensi 9. Ya, silakan yang akan bertanya boleh nanti difasilitasi oleh Salsabila. Silakan. Atau ada sharing pengalaman, tidak harus bertanya lah. Sharing pengalaman, komunikasi dan sebagainya. Mudah-mudahan ini informasinya bermanfaat untuk kalian semua. Dan bisa ceritakan kegiatan atau aktivitas kalian selama belajar di rumah itu seperti apa selain belajar fisika. Ya, apa yang kamu lakukan selama belajar di rumah? Afia ngerjain PR, Pak. Terus gak boleh keluar sama rumah sama sekali gitu. Kan tiap hari ada tugas, jadi tiap hari ngerjain PR tugas itu. Apa yang kamu lakukan selama di rumah? Yang di rumah ngerjain PR, Pak.